Penciptaan alam semesta dan bumi bukan hanya topik klasik yang menarik rasa ingin tahu manusia dari masa ke masa, tetapi juga inti dari perenungan spiritual dan pencarian ilmiah. Dalam Islam, penciptaan jagat raya adalah bukti nyata kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ayat tentang penciptaan mengandung pesan mendalam agar manusia merenungi eksistensinya dan bersikap bijak terhadap alam. Di sisi lain, ilmu pengetahuan modern melalui penemuan tentang galaksi, Big Bang, dan evolusi kosmos mengungkap bagaimana alam semesta terbentuk. Namun, sains tidak menjawab mengapa ia diciptakan. Disinilah peran Al-Quran sebagai wahyu ilahi sangat penting, memberi makna dan tujuan di balik proses penciptaan. Krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini menunjukkan pentingnya memandang alam secara spiritual dan ilmiah sekaligus. Integrasi antara sains dan wahyu membuka jalan bagi pemahaman yang utuh, bahwa ilmu dapat menguatkan iman dan iman dapat membimbing ilmu menuju keberkahan. Dalam pembahasan ini kita akan menelusuri proses penciptaan dari dua sudut, wahyu Al-Quran sebagai petunjuk ilahi dan sains sebagai penjelas mekanisme fisik penciptaan. Tujuannya adalah memahami tidak hanya bagaimana alam semesta ini terjadi, tetapi juga bagaimana manusia seharusnya menyikapinya. Al-Quran adalah sumber utama bagi umat Islam untuk memahami segala aspek kehidupan, termasuk proses penciptaan alam semesta. Banyak ayat dalam Al-Quran mengandung keterangan tentang bagaimana alam ini muncul dari kehampaan menjadi sesuatu yang teratur dan indah. Salah satu ayat paling penting yang menggambarkan proses awal penciptaan alam semesta adalah, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Frasa sesuatu yang padu atau mati dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai sesuatu yang terikat erat, bersatu tanpa jarak atau pemisah. Dalam tafsir klasik, ini diartikan sebagai keadaan sebelum penciptaan langit dan bumi yang terpisah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kondisi awal ini merupakan suatu kesatuan yang rapat yang kemudian dipisahkan oleh Allah untuk menciptakan ruang antara langit dan bumi. Tafsir modern menghubungkan ini dengan konsep singularitas dalam teori Big Bang, yaitu titik di mana seluruh alam semesta terkonsentrasi dalam satu keadaan sangat padat dan panas sebelum mengembang. Peristiwa memisahkan langit dan bumi dapat dimaknai sebagai fase ekspansi dan diferensiasi awal alam semesta yang melahirkan ruang waktu dan materi. Dalam beberapa ayat, penciptaan alam disebutkan berlangsung selama 6 masa. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Kata masa di sini tidak harus diartikan sebagai hari biasa, 24 jam, seperti yang manusia alami, melainkan periode waktu yang bisa sangat panjang dan bervariasi. Tafsir Ibnu Abbas dan Al-Qurtubi menyatakan bahwa kata hari di sini adalah tahapan atau proses penciptaan bertahap. Dalam ilmu modern, pembentukan alam semesta memang terjadi dalam tahapan berbeda. Ledakan besar, pembentukan partikel dasar, munculnya atom, pembentukan bintang dan galaksi, lalu tata surya, dan akhirnya planet bumi. Proses ini memakan waktu miliaran tahun, yang bisa dibandingkan dengan masa atau periode penciptaan. Konsep fundamental dalam Islam adalah penciptaan dari ketiadaan, yaitu Allah menciptakan alam semesta tanpa menggunakan bahan atau materi sebelumnya. Ini dinyatakan dengan kalimat perintah Allah, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Quran Surah Yasin ayat 82. Prinsip ini menandakan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu dari nol tanpa ada batasan. Hal ini berbeda dengan teori atau mitos lain yang mengatakan alam semesta adalah abadi atau berawal dari materi yang sudah ada. Dalam Islam, alam semesta memiliki awal dan diciptakan oleh Allah yang Maha Esa. Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan alam semesta bukan hanya untuk menunjukkan keberadaan Allah, tetapi juga sebagai tanda, ayat, bagi manusia agar mengambil pelajaran dan mendekatkan diri kepadanya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190.
Ayat ini mengajak manusia untuk merenung, menggunakan akal, dan meneliti proses penciptaan. Mereka dapat mengakui kebesaran Allah, serta menjalankan kehidupan dengan kesadaran penuh tanggung jawab. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, tetapi juga menegaskan bahwa keduanya memiliki fungsi dan aturan yang saling terhubung. Misalnya, Allah menyebutkan, "Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan." Quran Surah An-Nahl ayat 12. Keselarasan antara benda-benda langit dan bumi menunjukkan keteraturan ciptaan Allah. Pergantian siang malam yang terjadi karena rotasi bumi menjadi salah satu bukti keseimbangan yang sempurna. Setelah kita memahami bagaimana Al-Quran menjelaskan penciptaan alam semesta dengan bahasa yang penuh makna dan simbol, kini kita masuk pada sisi ilmiah modern yang secara kronologis dan mekanistik menguraikan proses penciptaan tersebut berdasarkan bukti empiris dan teori fisika. Ilmu kosmologi modern mengemukakan bahwa alam semesta dimulai dari keadaan sangat padat dan panas sekitar 13 miliar tahun yang lalu, yang dikenal sebagai Big Bang. Dalam model ini, seluruh materi, energi, ruang, dan waktu terkonsentrasi dalam satu titik singularitas. Kemudian, secara tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat yang mengawali ekspansi alam semesta. Menariknya, konsep ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulunya padu, dan kemudian dipisahkan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam hal ini, padu bisa diartikan sebagai singularitas, dan dipisahkan menggambarkan ekspansi ruang dan materi. Setelah ledakan besar, alam semesta mengalami periode inflasi yang sangat cepat, di mana ruang mengembang dengan eksponensial dalam waktu sangat singkat. Inflasi ini menjelaskan homogenitas dan isotropi alam semesta yang kita lihat sekarang. Pada tahap ini, partikel dasar mulai terbentuk, dan medan energi mulai menata diri menuju struktur yang lebih kompleks. Setelah pendinginan, partikel elementer seperti proton, neutron, dan elektron mulai terbentuk. Proses ini berlangsung dalam waktu detik hingga menit setelah Big Bang. Kemudian, proton dan neutron bergabung membentuk inti atom ringan, seperti hidrogen dan helium, unsur paling awal di alam semesta. Ini berhubungan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan, Dia menciptakan segala makhluk dari air. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Secara ilmiah, air yang terdiri dari hidrogen dan oksigen, dua unsur utama, memang esensial bagi kehidupan. Hidrogen sebagai unsur paling sederhana adalah bahan dasar pembentukan alam semesta. Setelah ratusan juta tahun, gravitasi mulai menarik awan gas hidrogen dan helium menjadi gumpalan yang lebih padat, yang kemudian memicu reaksi fusi nuklir di inti bintang. Bintang-bintang ini adalah pabrik unsur berat dan energi yang menerangi alam semesta. Galaksi mulai terbentuk dari gugusan bintang dan gas yang berkelompok secara gravitasi. Tata surya kita terbentuk dari awan gas dan debu yang runtuh menjadi matahari dan planet-planet. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari materi debu dan batuan di sekitar matahari. Proses ini disebut akresi, di mana partikel-partikel kecil bergabung membentuk benda yang semakin besar hingga menjadi planet. Bumi awal sangat panas dan vulkanik, tetapi kemudian mengalami pendinginan, pembentukan atmosfer, dan akhirnya munculnya air cair di permukaannya, syarat utama kehidupan. Setelah membahas secara detail dari dua sisi, wahyu dan ilmu, kita dapat melihat bagaimana keduanya saling melengkapi dan memperkaya pemahaman kita. Al-Quran menggunakan bahasa yang metaforis dan simbolik agar pesan-pesan ilahi dapat dipahami sepanjang zaman. Istilah seperti langit dan bumi yang padu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara konseptual menggambarkan kesatuan awal alam semesta. Sains modern menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi secara fisik dengan model Big Bang dan pembentukan materi, sehingga keduanya tidak bertentangan, melainkan satu kesatuan perspektif yang utuh. Ayat Al-Quran tentang penciptaan dalam 6 masa mengandung arti waktu yang fleksibel. Ilmu fisika modern menunjukkan bahwa waktu dan ruang sendiri baru muncul pasca Big Bang, sehingga pengertian waktu sebelum penciptaan tidak bisa disamakan dengan waktu sehari-hari. Ini menguatkan tafsir bahwa hari dalam konteks penciptaan adalah tahap-tahap panjang yang sesuai dengan kronologi alam semesta. Sains menjelaskan evolusi alam semesta dari titik awal singularitas, namun tidak bisa menjelaskan mengapa singularitas itu ada dan apa yang ada sebelum ledakan besar.
Dalam perspektif Al-Quran, jawaban ini ada pada kehendak dan kuasa Allah yang menciptakan dari ketiadaan, ex nihilo. Hal ini menegaskan bahwa ilmu dan wahyu sebenarnya menjawab dua ranah berbeda. Ilmu tentang bagaimana, wahyu tentang mengapa. Melalui pemahaman penciptaan ini, manusia diajak untuk mengenal Allah sebagai pencipta, mengambil pelajaran tentang keteraturan alam, dan menjaga bumi sebagai amanahnya. Kesadaran ilmiah juga mendorong manusia untuk bertanggung jawab atas lingkungan dan kelangsungan hidup. Setelah memahami proses penciptaan alam semesta secara umum, kita sekarang fokus pada penciptaan bumi yang memiliki peran sangat penting sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Al-Quran, bumi digambarkan sebagai tempat yang dirancang dan disiapkan dengan sangat teliti, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goyah bersama kamu. Quran Surah Luqman ayat 10. Ayat ini mengandung penjelasan yang mengagumkan tentang fungsi gunung yang sebagai penopang kerak bumi, berperan dalam menstabilkan permukaan bumi agar tidak mudah berguncang. Dari sudut pandang geologi modern, gunung-gunung memang bertindak sebagai pasak yang menstabilkan lempeng-lempeng tektonik. Sains menjelaskan bahwa bumi terbentuk dari akresi partikel-partikel debu dan gas yang berputar di sekitar matahari. Material-material ini saling bertabrakan dan bergabung secara bertahap selama jutaan tahun, membentuk planet yang terus mengalami proses pendinginan. Permukaan bumi yang awalnya panas dan cair mengalami diferensiasi, yaitu pemisahan lapisan batuan berat ke bawah dan lapisan ringan ke atas, membentuk inti, mantel, dan kerak bumi. Al-Quran juga menyinggung pentingnya atmosfer dan air sebagai dasar kehidupan. Kami jadikan di atas kamu 7 lapis langit, dan kami tidak sekali-kali lalai membuatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 17. Atmosfer terdiri dari lapisan-lapisan gas yang melindungi bumi dari radiasi berbahaya dan menjaga suhu agar tetap stabil. Proses pembentukan atmosfer melibatkan pelepasan gas dari aktivitas vulkanik dan perubahan kimia kompleks yang akhirnya menghasilkan oksigen dan air, dua elemen vital bagi kehidupan. Bumi diberkahi dengan air dalam bentuk lautan, sungai, dan hujan yang terus mengalir, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dari sudut pandang ilmiah, air adalah pelarut universal yang memungkinkan reaksi kimia kompleks dalam sel-sel makhluk hidup. Kehadiran air cair adalah faktor utama mengapa bumi menjadi planet yang unik dan layak huni. Setelah pembentukan bumi dan kondisi pendukungnya, proses penciptaan makhluk hidup dimulai sebagai puncak karya Allah. Al-Quran menegaskan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Allah dengan kehendak dan aturan tertentu. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Ayat ini mengandung makna bahwa penciptaan terjadi secara teratur dan proporsional sesuai dengan hukum dan sistem alam yang berlaku. Setiap makhluk, mulai dari mikroorganisme hingga manusia, diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, kehidupan diperkirakan muncul dari proses kimia prabiologis, yaitu melalui reaksi kimia kompleks yang membentuk molekul organik dasar seperti asam amino dan nukleotida. Selanjutnya, molekul-molekul ini berkembang menjadi organisme bersel tunggal dan kemudian organisme multiseluler. Teori evolusi menjelaskan bagaimana variasi genetik dan seleksi alam menyebabkan perubahan bertahap dalam makhluk hidup hingga munculnya spesies baru. Namun, sains tidak bisa menjelaskan asal mula kehidupan dari ketiadaan atau kesadaran yang mengatur hukum alam. Manusia sebagai makhluk paling sempurna dan memiliki akal serta ruh yang mulia juga dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Penciptaan manusia dimulai dari unsur dasar bumi, tanah, yang menunjukkan hubungan erat manusia dengan alam, lalu ditiupkan ruh oleh Allah sehingga manusia memiliki kehidupan dan kesadaran. Sains modern menjelaskan proses biologis pembentukan manusia mulai dari zigot, perkembangan janin, hingga lahir ke dunia melalui proses genetika yang rumit dan teratur. Namun penjelasan sains tentang ruh dan kesadaran masih merupakan ranah metafisik yang tidak bisa dijelaskan secara empiris. Di sini, wahyu menjelaskan dimensi spiritual manusia sebagai ciptaan dengan tujuan dan tanggung jawab moral yang melampaui aspek biologis.
Langit bukan hanya ruang kosong di atas bumi, tetapi juga bagian integral dari ciptaan Allah yang sangat teratur dan memiliki fungsi khusus dalam tatanan alam semesta. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan 7 langit. Dia menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Kamu sekali-kali tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Ungkapan langit bertingkat-tingkat menunjukkan susunan berlapis yang dapat diinterpretasikan sebagai lapisan atmosfer bumi, tata surya, galaksi, hingga alam semesta yang lebih luas. Selain itu, Al-Quran menegaskan bahwa langit tidak kosong melainkan berisi benda-benda seperti bintang dan planet yang semuanya bergerak dalam orbit tertentu. Dan dia menundukkan malam dan siang dan matahari serta bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Secara ilmiah, bumi dikelilingi oleh beberapa lapisan atmosfer yang memiliki fungsi penting melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya dan mempertahankan suhu yang kondusif. Lebih luas, matahari, bulan, dan planet-planet bergerak dalam orbit yang stabil karena hukum gravitasi. Ini mencerminkan keteraturan dan keharmonisan yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran juga menyebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan dengan fungsi yang jelas dan saling terkait sebagai bagian dari sistem yang seimbang. Dia menempatkan langit dan bumi dengan tujuan tertentu dan agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Zariyat ayat 47. Sistem kosmos yang teratur ini memungkinkan terjadinya siklus alami seperti pergantian siang-malam, musim, dan siklus air, yang semuanya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Lebih dari sekadar fenomena fisik, penciptaan alam semesta juga memiliki makna mendalam yang membawa hikmah bagi manusia dalam beriman dan bertakwa. Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190 menyaksikan keteraturan dan keindahan alam semesta mendorong manusia untuk mengenal Allah dan menumbuhkan rasa syukur. Allah menciptakan manusia dan alam bukan tanpa tujuan. Al-Quran menyebutkan bahwa bumi dan segala isinya dijadikan sebagai ujian dan tempat beramal. Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan menurunkan air dari langit. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Manusia diberi amanah untuk menjaga dan memanfaatkan bumi secara bertanggung jawab. Meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang, manusia tetap terbatas dalam memahami keseluruhan penciptaan. Oleh sebab itu, keimanan menjadi landasan untuk menerima bahwa ada yang maha mengetahui di balik semua proses alamiah. Penciptaan alam semesta dan bumi tidak hanya menjadi wujud kebesaran Allah, tetapi juga membawa pesan penting bagi manusia tentang peran dan tanggung jawabnya di dunia ini. Al-Quran menyebut manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu Dia mengeluarkan berbagai buah sebagai rezeki untuk kamu. Maka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Tidak boleh merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Ilmu pengetahuan memberikan pemahaman tentang proses alam, sehingga manusia bisa menggunakan sumber daya secara bijak dan berkelanjutan. Islam mengajarkan agar penggunaan sumber daya dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak merusak. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah diperbaiki. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Pemahaman ini mengajak manusia untuk menggabungkan ilmu sains dan nilai-nilai spiritual demi melindungi bumi sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keteraturan alam dan proses penciptaan mendorong manusia untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam adalah kitab yang bisa dibaca dan direnungi untuk menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Penting dipahami bahwa ilmu sains dan wahyu Al-Quran bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Al-Quran memberikan landasan metafisik dan tujuan penciptaan, sedangkan sains menguak mekanisme dan hukum alam secara rinci. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran,
untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dengan pendekatan ini, ilmuwan muslim terdahulu seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Al-Biruni menggunakan wahyu sebagai motivasi untuk menelaah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan fenomena alam dan proses penciptaan yang kini dapat dikonfirmasi oleh ilmu modern, misalnya penciptaan langit, bumi, air, dan manusia. Di era teknologi tinggi ini, penting untuk menjaga agar kemajuan ilmu pengetahuan tetap berlandaskan moral dan etika Islam, sehingga tidak terjadi kerusakan yang mengancam bumi dan umat manusia. Penciptaan alam semesta dan bumi menurut perspektif Al-Quran dan sains adalah gambaran keselarasan antara wahyu ilahi dan pengetahuan empiris. Al-Quran memberikan gambaran metafisik dan makna spiritual, sedangkan sains mengungkap proses fisik dan mekanisme penciptaan secara rinci. Keduanya saling melengkapi, memperkaya pemahaman kita tentang asal-usul dan tujuan alam semesta, serta posisi manusia di dalamnya. Penciptaan bukan sekadar fakta ilmiah, melainkan juga ajakan untuk mensyukuri, menjaga, dan bertanggung jawab atas bumi sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyelami ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari ilmu pengetahuan modern, kita diajak untuk menjadi manusia yang sadar akan hakikat hidup, mengembangkan ilmu, dan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai wujud penghambaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga penjelasan ini menjadi bahan renungan dan motivasi untuk terus menggali ilmu dan meningkatkan keimanan, serta menjaga amanah bumi yang indah ini demi keberlanjutan kehidupan umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.